Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan saya Fadlih Kirindra Putra dari kelas MTI. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan atau menjabarkan hasil dari mini project yang telah kami lakukan yaitu pada kelompok 2 dengan tema bisnis intelligence untuk optimalisasi kinerja Hotel Nusantara. Ya, di sini kami kelompok 2 bersama saya Fadlih Kirindra Putra, lalu ada Mas Sigit Aditomo, ada Mas Francisco Javier, ada juga Mbak Ivonia, serta Mbak Elizabeth. Ya, berikut saya maparkan terkait agenda atau alur presentasi yang akan saya coba jabarkan. Yang pertama dari profil proyek, yaitu mulai dari masalah bisnis hingga tujuannya. Lalu ada arsitektur BI, kemudian ada part untuk ETL dan data warehouse, ada dashboard, serta ada bagian terakhir yaitu rekomendasi. Kita masuk untuk bagian pertama yaitu profil proyek, yaitu pada kali ini domainnya Pan Hotel Nusantara, yaitu merupakan hotel berbintang 3 yang memiliki kurang lebih 80 kamar dan melayani berbagai segmen tamu, mulai dari individu, keluarga hingga korporasi. Dan pada hotel ini juga memiliki beberapa pelayanan utama, dimulai dari penginapan, lalu ada restoran, ada spa, serta fasilitas rapat. Nah, dari profil hotel ini memiliki masalah yaitu pada pelaporan kinerjanya masih manual berbasis spreadsheet. Lalu kemudian data ini juga merangkum di data satu spreadsheet itu ada didapatkan dari tersebar di 3 sistem yang berbeda, yaitu dari PMS, POS, CRM, dan juga Excel. Dan kemudian masalah lainnya yaitu tidak ada gambaran kinerja yang menyeluruh. Artinya laporan bulanan itu sering terlambat. Jadi kadang tuh tidak dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan sehari-hari. Nah, karena laporan yang terlambat, jadi untuk action untuk sehari-hari itu agak berkurang. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dievaluasi itu jadi tidak maksimal. Dan lalu kemudian kelemahan lainnya keputusan operasionalnya itu kurang optimal. Nah, karena tadi pelaporan bulanannya kurang, lalu ada keterlambatan evaluasi, hingga berujung pada keputusan operasional yang kurang optimal. Mulai dari penentuan harga kamar, pembagian ketersediaan kamar di berbagai kanal penjualan, lalu ada penjadwalan staf hingga pelaksanaan program promosi itu kurang terevaluasi dan kurang diselenggarakan dengan baik. Ini merupakan ada beberapa target KPI manajemennya, yaitu mulai dari okupansi lebih dari 70%, ADR lebih dari 450.000, RevPAR lebih dari 150.000, LOS-nya itu kurang lebih 2 malam atau length of stay-nya. Lalu untuk tujuan proyek BI ini itu pertama ingin mengintegrasikan data, yaitu yang tadinya data-data itu tersebar di beberapa sumber data, itu dari PMS, POS, dan salah satu juga CRM juga. Nah, ini akan diintegrasikan di dalam proyek BI ini. Dan kemudian juga pemantauan KPI otomatis, itu mulai dari occupancy rate, ADR, RevPAR, dan loss dan LOS secara real time. Lalu akhirnya ini bisa merujuk kepada keputusan berbasis data. Nah, jadi semua keputusan yang nanti akan dilaksanakan atau dijalankan oleh Hotel Nusantara ini bukan lagi berdasarkan perkiraan angan-angan saja, tapi memang ada analisisnya, seperti misal mendukung tarif yang dinamis, lalu alokasi kanal untuk pemesanan, lalu mitigasi pembatalan dan promosi yang hingga tepat sasaran. Nah, ini akan berbasis pada data.
Lalu ada visualisasi data. Nah, setelah data dibersihkan dan standarisasi, lalu divisualisasikan dalam dashboard yang interaktif dan menarik. Nah, ini ada beberapa KPI utama pada project BI kali ini, yaitu bisa dilihat mulai dari occupancy rate lebih dari 75%, RevPAR yaitu pendapatan per kamar itu, ADR rata-rata harga kamar per malam, hingga total pendapatan bulanan sampai kontribusi revenue per kelas. Kali ini pada bagian arsitektur BI yaitu terdapat 5 lapisan. Dan seluruhnya ini sementara ini open source ya. Lalu yang pertama itu dari data source layer, itu sumber data, yaitu file CSV atau spreadsheet yang tersebar di berbagai macam sumber data. Lalu ada lapisan data ingestion layer, yaitu untuk mengambil validasi serta mentransformasi data pada ini menggunakan tools Apache NiFi dan juga Talent. Lalu data warehouse layer atau lapisan penyimpanan. Untuk prototype kita menggunakan SQLite, cuman nanti ketika skala production menggunakan PostgreSQL. Lalu nanti ada lapisan OLAP atau lapisan analitik, yaitu untuk kalkulasi KPI, agregasi menggunakan Spark maupun SQL yang mencakup 6 query KPI, yaitu okupansi, ADR, RevPAR, LOS, dan pembatalan serta pendapatan. Setelah ada lapisan presentasi yaitu dashboard interaktif dengan berbasis Metabase atau Apache Superset tanpa unik. Lalu masuk ke bagian 3 yaitu data warehouse. Ya, kita memiliki 3 tabel fakta serta 6 tabel dimensi. Yang masing-masing ini memiliki peran atau fungsinya untuk dalam penyimpanan data. Dimulai seperti fakta reservasi, yaitu untuk pemesanan kamar. Ada fakta okupansi harian, yaitu untuk status hunian dan pendapatan harian kamar, hingga ke dimensi outlet, yaitu untuk jenis outlet POS yang digunakan sumber datanya. Masih ke bagian 3 itu masih pipeline ETL. Kami memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama tahap ekstrak, yaitu Apache NiFi mengambil dan mengumpulkan data. Selanjutnya ditransform menggunakan Talent Open Studio untuk membersihkan, menstandarisasi, dan menormalisasi data hingga siap dianalisis. Lalu di load ke data warehouse untuk disimpan ke Postgre. Kemudian dipantau menggunakan monitoring data yang mencatat log pada tahap excellent log, sehingga ada integritas serta konsistensi data tetap terjaga. Lalu untuk rancangan dashboard sendiri, kami ada beberapa fitur, yaitu untuk KPI card, untuk menampilkan indikator seperti occupancy rate, ADR, dan juga RevPAR, ada trend analysis, untuk tren okupansi dan juga revenue, ada juga channel performance, membandingkan efektivitas channel, distribusi seperti OTA, direct, dan corporate melalui Grafana. Ada juga alert dan monitoring untuk notifikasi otomatis jika terjadi anomali pada KPI. Lalu mockup dashboardnya, di sini menampilkan beberapa bagian-bagian untuk mockup dashboard. Itu termasuk sudah mencakup 6 KPI, lalu sudah mencakup untuk revenue breakdown, channel performance, dan juga operational metric, serta banner peringatan otomatis jika okupansi di bawah target agar manajemen segera mengambil tindakan secara keseluruhan. Nah, ada 5 rekomendasi bagi manajemen hotel. Yang pertama, kurangi risiko pembatalan dari OTA atau travel agent, itu seperti terapkan deposit, tarif non-refundable untuk kondisi tertentu. Lalu juga gunakan harga dinamis, misalkan harga sesuai dengan musim, dan juga fokuskan pada promosi pada periode sepi, misalnya November sampai Januari. Lalu dorong lebih banyak pemesanan langsung seperti perkuat website, aplikasi, dan juga program loyalitas, karena kanal direct biasanya memiliki tingkat pembatalan paling rendah.
juga terapkan BI secara bertahap. Pada kesempatan ini, sistem BI Hotel Nusantara meningkatkan efisiensi dan akurasi pengolahan data, itu harapannya, serta menyatukan dari berbagai sumber menjadi dalam satu platform terintegrasi. Juga dashboardnya juga dihasilkan untuk mendukung pengambilan keputusan secara real time, sehingga manajemen bisa dapat merespon perubahan yang perlu diambil berdasarkan kondisi operasional yang ada. Juga agar tetap optimal, disarankan melakukan tetap maintenance atau pemeliharaan secara berkala, dan juga integrasi data eksternal seperti data BPS terkait pariwisata untuk memperkaya analisis, hingga pelatihan staf agar mampu memanfaatkan dashboard secara maksimal. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.